Kadang-kadang orang itu kalau mengalami hasil yang jelek, itu yang disalahkan sistemnya. Oh, sistem bioblok nggak menghasilkan. Yang disalahkan sistemnya budidaya. Mindset-mindset seperti itu sebisa mungkin dihilangkan. Berbudidaya ikan ini memang bermain dengan item yang hidup. Juga selalu menyarankan dicoba dulu. Satu kolam dulu, dipelajari, feelingnya dimainkan di situ. Setelah kita merasa bisa, mau bikin kolam sebanyak mungkin nggak masalah. Karena gini, di budidaya, terutama sistem bioblok ya, yang kita khususnya tank culture seperti ini, kolam-kolam bulat, kita mengelola satu kolam dengan mengelola 20 atau 40 kolam, eksekusinya sama, effort kerja kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sugiantoro. Saya sekarang bergelut di bidang bisnis perikanan, terutama budidaya nila merah, sistem bioblok. Kelompok kami namanya RETIS, Red Tilapia Intensive System. Red Tilapia artinya nila merah. TIS-nya itu intensif system. Dalam arti intensif cara budidaya itu kita sudah di situ cara ngasih makannya intensif, pemeliharaannya intensif, pemeliharaan mulai dari air, pemberian pakan, pendataan dari pertumbuhan ikan per minggu, per 1 bulan, per 2 bulan sampai panen itu semua by data semua. Kita memang dari awal konsep kita tuh memang di pemberdayaan. Nah, dalam pemberdayaan di wilayah kami itu memang di situ kita pernah juga menjadi kampung tematik yang di situ ada unsur wisata edukasi. Ya memang untuk menunjang wisata ya memang kita visualnya harus memunculkan ikan yang indah untuk dilihat. Nah, makanya kita memilih nila merah yang itu ada warnanya. Jadi orang melihat ada unsur keindahannya. Awalnya di situ. Ternyata setelah kita perdalami lagi, ada kelebihan lagi di Jawa Timur ini kebutuhan nila merah sangat besar. Nah, situlah kita menangkap bahwa potensi untuk berbudidaya nila merah ini besar dari segi pasar. Dalam bidang budidaya ini ya, sebelumnya saya pribadi nggak menyangka mau bergelut di bidang ini. Karena dari segi akademis saya nggak ada sama sekali. Dari segi keturunan keluarga juga nggak ada yang berbudidaya. Sebetulnya ini kan berkah dari pandemi COVID ya. Di situ pekerjaan saya sebagai fotografer, sebagai pengrajin pigora, semuanya berhenti. Akhirnya kita mencoba hal-hal kecil dari kolam yang tidak terpakai kita isi ikan, dari lahan mungkin yang nggak kepakai kita pasangi kolam. Nah, ternyata kita baca-baca memang sektor perikanan, sektor pertanian, peternakan itu memang di masa pandemi itu sektor bisnis yang nggak ada efeknya dibandingkan sektor lain. Yang kita bertahap mulai dari 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam sampai berkembang seperti ini. Kita berjalan hampir 3 tahun, ada juga problem karena pasar yang kita buka sudah banyak, tonase yang harus kita siapkan juga harus banyak. Akhirnya kan kita harus sesuatu yang sustain di situ, harus berjalan terus-menerus. Namanya budidaya ya ujung-ujungnya di bibit. Kalau bibit nggak ada, otomatis perjalanan yang kita tata dari hulu sampai hilir tadi ya nggak jalan karena bibitnya nggak ada. Kita mencoba mengatasi itu, ngambil dari wilayah lain yang kita bawa ke Malang, ternyata banyak kendala di situ karena perbedaan suhu yang signifikan. Dari segi suhu itu kita bukan ngomong panas atau dingin, tapi perubahan swingnya itu yang bikin masalah. Jadi gini, kita punya petani di Batu yang suhunya itu stabil dingin, tidak masalah karena tidak ada perubahan suhu di situ. Nah, kalau yang di Malang perkotaan itu siang panas sampai 30, nanti agak sore sedikit sudah turun. Nah, itu kalau turunnya sampai 5 digit, ikan menjadi trouble, Mas. Karena ada perubahan itu, swing suhu yang drastis itu yang bikin ikan gampang trouble di situ. Ya mau nggak mau kita harus membuka sektor lagi, yaitu sektor breeding. Yang gitu kita bisa memproduksi bibit sendiri. Kita juga bisa mengatur ritme produksinya. Kita tahu recordnya bibit itu ini grade A, grade B, grade C. Kita lebih tahu di situ. Karena kalau kita ngambil di petani lain kita nggak tahu ini memang grade A atau grade B. Karena ya ada yang jujur, ada yang enggak. Tapi kalau kita sendiri yang mengelola itu, mulai dari kita mijah, pendedaran dari larva, terus itu kan kita juga melakukan breeding ketat. Nah, itu akhirnya kita tahu bahwa ini yang grade A karena ada proses grading yang ketat itu tadi. Jadi itu sangat membantu running
Karena yang kita running itu bibit yang grade A ya risiko keterlambatan terpangkas banyak, karena kita memang bibit yang kita running itu benar-benar unggul. Yang itu yang kita produksi sendiri, tahu rekodnya. Sekarang ini memang Redis sudah jah sendiri. Dulu sebelum kita melakukan itu, kita memplotingkan bibit dari luar, ya kendala kita memang diadaptasi suhu. Apalagi kalau kita ngambil dari luar, handlingnya kurang bagus, malah lebih menambah trouble di sini. Kegagalan waktu kita melotingkan bibit dari luar, kita pernah 2 kintal, tinggal sisa 50 kilo, pernah mati semua, tinggal 10 kilo, pernah. Susah kalau kita melotingkan, mengambil menderek bibit itu dari luar Malang. Notabene itu suhunya lebih panas. Ya, makanya kita coba breeding sendiri, bertahap, dengan kapasitas dari 5.000, 10.000. Alhamdulillah sekarang kita bisa per 2 minggu itu hampir 15 sampai 20.000. Di Redis ini kan kita juga ada kemitraan, Mas. Beliaunya punya uang, punya lahan, tapi tidak tahu cara berbudidaya. Akhirnya istilahnya bekerja sama dengan kita, ya kita ajari bibit dari kita, nanti hasil panennya kita ambil. Kadang-kadang tidak lama berjalannya kemitraan ini, ekspektasinya terlalu berlebihan. Oh nanti ini hitung-hitungannya bikin kolam segini, nanti panen segini, kembali modal segini lah. Itu kalau di bisnis nun sewu, di bisnis mungkin itemnya yang bukan makhluk hidup, mungkin masih bisa, Mas. Banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol dengan baik di situ. Yang penting jangan punya ekspektasi yang tinggi dulu, terutama di bisnis ikan ya. Karena nanti itu kalau sudah ekspektasinya tinggi, ternyata di running pertama, kedua mengalami kerugian atau mungkin di situ nggak ada margin ya, dia akan down. Kadang-kadang orang itu kalau mengalami hasil yang jelek, itu yang disalahkan sistemnya. Oh, sistem bioblok nggak menghasilkan. Yang disalahkan sistemnya budidaya. Mindset seperti itu sebisa mungkin dihilangkan. Berbudidaya ikan ini memang bermain dengan item yang hidup. Juga selalu menyarankan dicoba dulu. 1 kolam dulu, dipelajari, feelingnya dimainkan di situ. Setelah kita merasa bisa, mau bikin kolam sebanyak mungkin nggak masalah. Karena gini, di budidaya terutama sistem bioblok ya, yang kita khususnya tank culture seperti ini, kolam-kolam bulat, kita mengelola 1 kolam dengan mengelola 20 atau 40 kolam, eksekusinya sama, effort kerja kita sama. Di Redis ini istilahnya kita bukan pembudidaya sekarang, pebisnis. Kalau pembudidaya itu mindsetnya mereka tebar ikan besar dijual pun dia tidak menjual sendiri ke end user, tapi ada tengkulak. Dia berhenti di kolam itu saja, ada yang ngambil. Kalau kita enggak, ya kalau pebisnis ya, ayo barang kita yang kita produksi kita pasarkan sendiri. Mindset kita sudah bukan pembudidaya, tapi pebisnis. Jadi kita enggak selesai untuk dibudidaya aja. Nah, seperti di Redis ini kita malah dengan hampir 200 kolam lebih, kalau semuanya running itu bisa 2 minggu sekali kita panen. Cuman enggak skala besar. 2 minggu ini panen berapa kolam, 2 minggu lagi beberapa kolam gitu. Ya tergantung kebutuhan pasar. Kalau kebutuhan pasar banyak ya per 2 minggu itu kita panennya bisa lebih dari 4 kolam kan gitu. Jadi kita menyesuaikan pasar. Lah enaknya di sini kan kita kan mau panen kapanpun bisa, Mas. Kebutuhan minggu ini kita cuma butuh 1 kolam. Ya 1 kolam aja yang kita angkat. Besoknya perlu 3 kolam ya kita angkat 3 kolam. Kita bisa menyesuaikan kebutuhan pasar. Harapan saya untuk Redis yang pasti lebih berkembang lagi, seperti konsep kita di awal, memang kita tuh bisa bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, orang-orang sekitar kita, berbagi ilmu juga. Saya pribadi munculnya Redis ini dari pemberdayaan menjadi bisnis, tapi tetap unsur pemberdayaannya masih ada, Mas. Cuman dari cara kita berprogres mengonsep sistem ini sudah sistem profesional, tapi nanti endingnya tetap fondasi kita masih pemberdayaan, masih untuk bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah bisa berbagi dengan yang lainnya.